selamat pagi, selamat hari Minggu. Yuk kita persiapkan dirinya, kita memulai ibadah kita hari ini ya. Kita mulai ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yuk kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21 hari Minggu, hari yang mulia. Syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa oleh karena kasih dan pernyataan-Mu. Nyata kasih-Mu ya Tuhan, Engkau sudah memimpin kami dalam seminggu lamanya dalam melakukan berbagai aktivitas. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan beribadah sekolah minggu, Engkau berkati kami semua. Semoga ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan seturut kehendak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, adik-adik selama 1 minggu di rumah, kita melakukan berbagai aktivitas ya, terutama belajar, bantu orang tua. Terus, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita selalu bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada kita. Yuk kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Adik-adik, dalam seminggu lamanya tentu kita sering menyakiti hati orang tua, kakak kita, adik kita. Tapi kita selalu menyadari apa yang kita perbuat itu pasti mereka sangat sakit hati. Entah kita sengaja atau tidak sengaja, kita menyakiti orang di sekitar kita, terlebih menyakiti hati Tuhan. Yuk kita mengakui dosa kita dengan menyanyi sejauh timur dari barat. Engkau membuang dosaku.
datang di hadapan Tuhan mengakui dosa kita, berita anugerah datang kepada kita yang diambil dari kitab Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13, firman Tuhan berbunyi demikian. Seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita menyanyi dari NKB 21, Ku berikan hidup baru. Petunjuk hidup baru. Sebagai petunjuk hidup baru diambil dari Mazmur 133 ayat 1. Mari kita buka Alkitab. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama-sama dengan rukun. Adik-adik, selanjutnya kita akan membaca Mazmur dengan berbalasan. Kita buka Alkitabnya adik-adik. Mari kita buka dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Udah ketemu adik-adik? Mari kita buka. Mari kita baca. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memulai cerita kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami datang kepadamu untuk beribadah sekolah minggu. Dan sebentar lagi Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Tolong berkatilah kami agar kiranya kami bisa mendengarkan dengan baik. Dan firman yang kami terima bisa kami tanamkan dalam hati dan pikiran kami untuk kami pakai dalam kehidupan kami. Berkatilah juga kakak-kakak yang melayani sekolah minggu pada minggu ini Tuhan. Tolong berkati agar kiranya semuanya itu bisa berjalan surut dan kehendak-Mu. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, Kauri mau nanya. Pasti di sini adik-adik rata-rata punya geng, punya kelompok. Ya, apa ya, kalau adik-adik SD bilang kelompok bermain, adik-adik TK bilang kelompok bermain. Terus pasti di gengan itu tuh adik-adik merasa nyaman, udah nyaman, sudah klop lah, udah nggak mau lagi berbaur sama teman-teman yang lain. Ada juga yang nggak mau, kayak udah merasa udahlah teman aku mah yang ini aja, yang lain mah ya udah nanti kalau misalnya ada apa nanti biarlah mereka yang datang. Kalau ini gitu kayak nggak mau kayak nggak mau membantu, kayak nggak mau berbaur, kayak nggak mau berbagi. Jadi maunya dia doang, ini doang temennya gitu. Kita sebagai anak Tuhan itu nggak seperti itu teman-teman, nggak seperti itu adik-adik. Jadi kita tuh sesama anak Tuhan, sebagai anak Tuhan kita tuh harus saling membantu, harus saling membaur, harus saling membagi. Apa yang kita punya itu kita harus membagi. Seperti misalnya mungkin adik-adik itu bisa atau pintar dalam satu mata pelajaran. Terus mungkin teman-temannya adik-adik yang datang itu ingin meminta bantuan, tapi karena mungkin adik-adik melihat bahwa dia itu kayak apa sih dia itu kayak, maksudnya mungkin tampilannya nggak menarik lah, atau mungkin dia ngeselin atau pernah berbuat salah ke adik-adik. Jadi adik-adik itu enggan membantu dia gitu, nggak boleh kayak gitu. Nah, sekarang kita tuh ceritanya tuh mengenai Abram. Bahwa
Abram itu berasal dari keluarga yang beriman, keluarga yang saleh, keluarga yang taat sama Tuhan, keluarga yang setia sama Tuhan, dan keluarga yang begitu cinta sama Tuhan. Hingga pas saat itu tuh, sebelumnya itu si Abram beserta keluarganya itu tinggal di suatu kota, dan di kotanya itu mereka itu sangat berkecukupan, nyaman, sangat pokoknya nikmat lah gitu, kayak udah nyaman banget lah gitu, udah orang kaya gitu. Nah, hingga suatu saat itu Tuhan itu memanggil Abram beserta keluarganya untuk pindah dari kota yang lama ke kota yang baru. Nah, pasti untuk kayak macam kita manusia biasa seperti kita, manusia biasa itu juga pasti kayak merasa, aduh, kita udah nyaman nih, mana orang kaya kan udah pokoknya udah punya segalanya lah. Terus disuruh pindah ke tempat yang kita nggak tahu, ke tempat yang kita nggak tahu sama sekali. Kita mau mulai dari awal, bertemu orang-orang baru, membangun usaha baru, mencari teman-teman baru dan sebagainya, itu pasti sulit. Tapi kalau Abraham itu sangat menuruti perintah Tuhan, dan segeralah beserta keluarganya mereka pindah ke kota yang baru itu. Adik-adik pasti tahu lah nama kotanya apa. Ya, kota Kanaan, negeri Kanaan. Abram itu terkenal beserta keluarganya terkenal dengan sebagai keluarga yang taat, setia, dan begitu cinta sama Tuhan. Hingga Tuhan itu memberikan berkat kepada Abram beserta keluarganya. Memberikan berkat kepada Abram bahwa Abram itu nanti akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Namanya itu akan menjadi masyhur dan akan mendapatkan berkat, mendapatkan berkat. Aku akan memberkati engkau yang memberkati engkau. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan kaum di bangsanya Abram itu nanti juga akan mendapatkan berkat. Hingga berkat yang dari Abram itu begitu juga kita rasakan saat ini. Kita mendapatkan kehidupan, kita diberikan kehidupan dari Tuhan, kita bisa hidup di dunia ini, kita berada di sini beribadah bersama itu karena berkat dari Tuhan. Jadi masing-masing dari kita itu mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita harus pakai sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu apa maunya Tuhan. Salah satunya juga dengan membaca firman. Jadi kalau misalnya kita merasa seenak-enaknya, kita kayak merasa udahlah, aku udah dapat berkat inilah, misalnya udah bisa ini, udah bisa itu, udah tahu ini, udah tahu itu, udah pintar ini, udah pintar itu. Jadi kayak udah biar dia aja, kita aja gitu. Jadi kayak nggak mau berbaur, itu akan nanti menjatuhkan kita adik-adik. Itu Tuhan, jadi kita tuh harus benar-benar hidup seturut dan kehendak Tuhan. Kita tuh nggak boleh seenak-enaknya yang kayak tadi Kauri bilang. Kita tuh harus benar-benar hidup seturut dan kehendak Tuhan. Kalau misalnya kita seenak-enaknya tuh kayak nanti cerita yang minggu lalu, Tuhan memberikan berkat di suatu kota itu, dan karena kesombongannya itu mereka nggak mau berbaur, jadi kota itu dihancurkan karena mereka merasa bahwa itu semua tuh dari Dia, dan mereka itu nggak mau berbagi, kayak nggak benar-benar nggak mengandalkan Tuhan dan nggak menganggap Tuhan sama sekali. Jadi kita nggak boleh kayak gitu. Oke, sekarang kita buka Alkitabnya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 di bawah judul Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 70 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ.
Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu, Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah negeri. Amin. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kami juga maafkan bersalah kami, seperti kami juga maafkan orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita memberikan tanda ucapan syukur kita. Sebagai pengantar persembahan kita diambil dari kitab Bilangan pasal 31 ayat 50. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Sebab itu kami persembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan apa yang didapat masing-masing, yakni barang-barang emas, gelang kaki, gelang tangan, cincin meterai, anting-anting dan kerongsang untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kami di hadapan Tuhan." Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Ya, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangannya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Puji syukur kami angkat ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, oleh karena kasih dan pernyataan-Mu. Nyata kasih-Mu ya Tuhan, Engkau memberikan waktu kepada kami untuk beribadah sekolah minggu. Dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh tertambaik dalam hati dan pikiran kami, guna kami pakai dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mendoakan adik-adik sekolah minggu di Jemaat Keramat ya Tuhan. Engkau berkati mereka ya Tuhan dalam masa pendidikan mereka, dalam masa pergaulan mereka, dalam masa pertumbuhan mereka. Engkau berkati dalam keseharian mereka ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua ya Tuhan. Engkau beri mereka kesehatan, kekuatan dalam mendidik kami ya Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kerajaan surga, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang ada di Jemaat Keramat ya Tuhan. Engkau berkati mereka dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka. Dan biarlah dalam setiap langkah kehidupan mereka tetap senantiasa mengandalkan Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa yang kerajaan surga, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Engkau beri mereka hikmat ya Tuhan, agar mereka dapat memimpin kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami juga berdoa, kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, semoga persembahan ini guna kami pakai dalam pelebaran firman-Mu.
Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita menyanyi dari Kinu Jemaat 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau kamu, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, hatiku berbahagia apabila Kamu tampak dengan kemuliaan-Nya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Adik-adik silakan berdiri. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Haleluya, amin. Kita menyanyi Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Demikianlah ibadah kita pada hari Minggu ini. Adik-adik jangan lupa cuci tangan, jaga kesehatan, jangan keluar-keluar terus, di rumah aja. Selamat hari Minggu. Dadah.